Halo, bertemu kembali bersama Dan Spoiler. Semoga sehat selalu dan berkah untuk kalian semua. Film kali ini menceritakan tentang seorang perawat yang ditugaskan untuk bekerja di sebuah pulau bernama Isla Bato. Di pulau tersebut dia bertemu dengan kelompok sekte yang memperlakukan wanita dengan nafsu. Hal itu terjadi saat dia mengalami sebuah kecelakaan. Nah, apa yang terjadi dengan kisah selanjutnya? Yuk gasken. Scene diawali dengan diperlihatkan seorang wanita cantik bernama Martha, sedang tertidur dengan sang suami bernama Carlo. Namun tiba-tiba Martha mendengar suara seorang tangisan bayi. Seketika itu pun Martha membangunkan suaminya untuk memberitahu bahwa anaknya sedang menangis. Namun Carlo berdalih dengan rasa kesal bahwa anak mereka tersebut sudah lama meninggal dunia. Dan Carlo pun tidur kembali. Martha yang heran atas suara tersebut mencoba menghiraukannya dengan mengajak Carlo mantap-mantap. Namun saat itu Carlo pun menolaknya dengan dalih kecapean. Martha yang terlanjur sakne akhirnya pergi ke kamar mandi dan melakukan solo karir sampai pagi. Keesokan harinya, Carlo pun marah karena kebiasaan Martha yang sering begadang, lalu mengajak untuk pergi ke rumah ibunya, dan setelahnya akan pergi ke Dr. Yulo, dokter psikiater. Di perjalanan Carlo pun mengingatkan Martha bahwa apa yang didengarnya semalam itu tidak benar, bahwa pada kenyataannya anak mereka sudah meninggal saat sedang melahirkan, dan menyarankan agar bekerja sama saat menemui Dr. Yulo agar kesehatannya pulih kembali. Sebelum ke dokter mereka pun mampir dahulu ke rumah orang tua Martha. Tiba di sana Martha pun menemui ibunya, namun saat Martha menyapanya, Martha tidak dikenalinya. Hal itu pun membuatnya bersedih. Na hindi pa ako kasi tumatawag si ate. Usut punya usut ibunya menjadi pikun karena kehilangan anaknya yaitu Aurora yang sudah meninggal dunia. Sambil bersedih Martha pun berpamitan pulang. Saat hendak keluar rumah, secara tak sengaja Martha mendengar Carlo berbincang di telepon dengan seorang wanita. Tanpa berpikir panjang Martha segera mengajak Carlo untuk pergi. Selang beberapa waktu, Martha dan Carlo pun menemui Dr. Yulo untuk memeriksa kesehatan Martha ke psikiater. Beberapa pertanyaan pun diberikan oleh sang dokter, sampai pada kesimpulannya diketahui bahwa Martha sangat merasa bersalah atas kematian anaknya dan menyalahkan diri sendiri atas perselingkuhan suaminya dengan wanita lain, dan tidak harmonis lagi keluarganya. Bahkan selama beberapa bulan terakhir Carlo pun tidak pernah lagi mengajaknya bermantap-mantap. Mendengar hal itu sang dokter pun mengajak Carlo untuk berbincang dan menyarankan Carlo untuk menjaga istrinya, serta mengambil obat yang disarankannya. And I wrote this prescription and I hope you buy this. Di perjalanan pulang, Martha pun penasaran dengan wanita yang diteleponnya sewaktu di rumah ibunya, dan menegaskan kembali akan rumah tangga mereka. Namun saat itu Carlo mencoba mengalihkan pembicaraan untuk segera mengambil obat. Martha yang penasaran pun memaksa Carlo untuk jujur kepadanya. Namun Carlo menjawab bahwa rumah tangganya sudah selesai dan Carlo tidak mencintai Martha lagi. Sontak hal itu pun membuat Martha kecewa dan tiba-tiba para magpahayag sa inyo ng salita ng Diyos. entah apa yang terjadi, tiba-tiba Martha berada di sebuah mobil bis dengan keadaan sehat walafiat. Beberapa waktu kemudian tibalah mobil tersebut di rumah sakit, dan menemui Dr. Ross sembari memberikan surat rekomendasi untuk bekerja di sebuah puskesmas yang bertempat di Pulau Isla Bato. Kemudian sang dokter pun menyetujuinya, dan meminta tolong untuk membawa titipan obat-obatan ke Dr. Emmanuel Eusebio di Pulau Isla Bato untuk masyarakat di sana. Ka dyan, sabi mo lang pantalan.
Keesokan harinya, sampailah Marta di sebuah dermaga untuk menuju Pulau Isla Bato. Namun saat Marta meminta tolong para nelayan menuju Pulau Isla Bato, semua nelayan tidak lagi berlayar ke pulau itu. Hal itu pun membuat Marta jadi aneh. Saat sedang bingung, tiba-tiba ada seorang lelaki yang siap mengantarkannya ke Isla Bato, dan Marta pun segera menaiki perahunya. Selang beberapa waktu, Marta pun sampai di pesisir pantai. Untuk melanjutkan perjalanan ke sebuah perkampungan, Marta pun dibantu oleh seorang tukang ojek. Namun saat di perjalanan keanehan pun terlihat, saat semua penduduk memakai pakaian hitam semua. Istilah kata, tidak seperti biasanya yang seharusnya. Tidak hanya itu, Marta pun merasa aneh saat melihat sekelompok orang yang sedang melakukan ritual persembahan. Singkat cerita, sampailah mereka di tempat tujuan yaitu di sebuah puskesmas kampung. Tiba di sebuah puskesmas, Marta bertemu dengan seorang perawat lain yang bernama Tess. Saat berbincang berdua, Marta pun menanyakan perihal keberadaan Dr. Emmanuel. Namun Tess pun menjawabnya bahwa Marta sudah terlambat. Pagi ini sang dokter pun sudah pergi menyeberang ke sisi lain. Saat Marta bertanya kapan sang dokter akan kembali, Tess pun hanya diam saja. Lalu Marta memberitahukan bahwa ada titipan obat dari Dr. Yulo. Para yan sa mga katutubo sa Sitio Lakas. Tidak berselang lama, mereka pun kedatangan seorang pasien yang hendak melahirkan. Dengan sigap mereka pun langsung menolong pasien tersebut membawa ke dalam ruangan puskesmas. Namun betapa kagetnya Marta, bukannya bayi yang keluar, malahan seekor ular yang keluar dari perut pasien tersebut, dan mematok bidan Tess. Aling Bilen! Aling Bilen! Pinahulungan na kayo! Scene pun tiba-tiba beralih. Saat Marta terbangun dari tidurnya, Marta menjadi bingung, mimpinya seperti sebuah kenyataan, merasa ada yang aneh. Ia pun segera keluar rumah. Tidak jauh dari situ di sebuah tempat terdengar suara dua sejoli yang sedang mantap-mantap di sebuah kamar mandi. Dengan rasa penasaran, Marta pun mendekati dua sejoli tersebut, yang sedang mantap-mantap. Hal itu pun membuat Marta mengingat kembali kepada Carlo, suaminya yang berselingkuh dengan sekretarisnya. Keesokan paginya, Marta pun bersiap akan menemui penduduk desa sambil membawa obat-obatan. Saat hendak pergi, Marta pun menyampaikan perihal mimpinya semalam kepada Tess, tentang seorang ibu yang melahirkan seekor ular bahkan menggigit leher bidan Tess. Bersamaan dengan itu, Marta pun melihat luka di leher Tess, persis seperti gigitan ular. Namun saat Marta menanyakan luka tersebut, Tess pun berdalih hanya gatal biasa saja, karena luka garukan. Dan Tess pun meyakinkan Marta, itu hanyalah sebuah mimpi dan menyuruhnya pergi menemui penduduk sebelum gelap tiba. Nuklaw ka raw. Panaginip lang yun. Humayat ka at baka abot. Di perjalanan, saat hendak menuju penduduk, Marta tidak sengaja bertemu dengan sekelompok sekte yang melakukan pengobatan secara cabul. Hal itu pun membuat mereka terganggu dan segera mengejar Marta. Saat kejar-kejaran, beruntungnya sang tukang ojek pun melintas, dan menolong Marta. Tiba mereka pun di pesisir pantai, motor mereka mogok kepanasan, untungnya sudah jauh dari pengejaran kelompok tersebut. Sambil menunggu motornya dingin kembali, mereka pun duduk di pesisir pantai dan mulai mengobrol, dan berkenalan. Melihat air laut yang indah, Leloy pun mengajak Marta untuk berenang. Awalnya Marta menolak karena buru-buru mau mendatangi penduduk, namun Leloy pun mencoba meyakinkannya, dan Marta pun akhirnya buka baju dan ikut berenang. Saat Leloy sempat mendekati Marta, namun Marta merasa tidak nyaman,
dan segera naik dengan alasan, buru-buru ingin ke penduduk, untuk mengadakan pengobatan gratis. Saan ka pupunta? Kemudian Leloy pun mengantarkan Marta ke tempat para penduduk untuk pengobatan gratis. Tingin sa taas. Mukhang bibig. Inyo. Painom niyo ho yan sa kanya. Isang kutsara ho. Masakit ho ba? Masakit po, kaya mukhang lumalala. Berta! Si Aling Berta! Manganganak na po! Sino ang manganganak? Di hari yang sama, Marta kemudian membantu seorang ibu yang hendak melahirkan. Namun hal aneh lagi-lagi terjadi, di mana sang ibu bukannya melahirkan bayi, akan tetapi yang keluar seekor kambing, walah-walah aneh sekali. Malalim! Hingang malalim! Ayan, Iri! Ayan! Kemudian Marta dan Leloy melanjutkan perjalanan. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan sekelompok para dukun itu, namun salah satu dari kelompok itu terlihat ada sang adik Marta yang telah lama hilang. Marta pun memanggilnya, namun sang adik tidak mendengarnya. Marta pun mencoba mengikutinya hingga sampai mereka ke pinggir pantai. Dan ternyata mereka mengadakan sebuah ritual pelepasan anggota mereka yang sudah rela, di mana mereka akan menyeberangkannya ke sisi lain. Seperti biasa, ritual pun dilakukan oleh sang ketua sekte, dengan menciumnya, dan kemudian bangkit kembali untuk diseberangkan ke sisi lain. Kemudian dinaikkan ke perahu dan dilepaskan ke lautan. Pagpalain ka sa iyong paglalakbay. Di sini kemudian Marta bertemu dengan adiknya. Adiknya Marta kemudian berbicara bahwa tak seharusnya Marta berada di pulau ini, dan menyuruhnya untuk segera pergi selagi masih ada waktu, namun Marta malah ngotot tidak mau pergi tanpa dengan adiknya. Pagpalain ka sa iyong paglalakbay. Di suatu malam, Marta keluar rumah menuju kamar mandi umum, tiba-tiba seorang lelaki datang, dan memaksa Marta untuk bercocok tanam. Marta pun akhirnya pingsan, dan terjadilah hal yang diinginkan. Tak lama kemudian datanglah bidan Tess, yang tidak lain adalah istri dari seorang lelaki tersebut. Kemudian mendekatinya dan memergokinya di kamar mandi. Sontak Marta pun tersadar dan terjadilah keributan. Alhasil seorang suami dari si wanita itu pun membalikan fakta, bahwa Martalah yang menggodanya. Si wanita itu pun sangat marah dan mengusir Marta. Untung saja, tiba-tiba Leloy datang untuk menyelamatkan Marta. Kemudian membawa Marta pergi bersamanya. Ayoko na dito. Keesokan harinya, Marta yang ditemani Leloy menyeberangi pulau, dan menuju rumah sakit untuk menemui Dr. Yulo. Sesampainya di rumah sakit, suster mengatakan bahwa Dr. Yulo sudah meninggal 1 tahun lalu. Namun Marta terheran dan tidak percaya, karena ia bertemu dengan Dr. Yulo 1 minggu yang lalu. Hingga akhirnya satpam pun mengusir Marta karena telah membuat keributan di rumah sakit tersebut. Kemudian Marta dan Leloy pun kembali ke pulau itu, untuk mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi. Sesampainya di sana, Leloy pun mengajak Marta menginap di rumahnya. Suasana malam yang sangat mendukung, Marta dan Leloy pun akhirnya bercocok tanam. Waktu pun berlalu. Beberapa bulan kemudian Marta berada di sebuah rumah dengan keadaan sudah mengandung. Suatu pagi Marta membangunkan Leloy, untuk segera pergi bekerja menangkap ikan bersama teman-temannya. Di sini Leloy pun meminta jatah enak-enak, namun saat itu Marta hanya bisa tersenyum dan akan melayaninya saat pulang nanti. Kemudian Marta pun mengantar Leloy ke pinggir pantai untuk pergi menangkap ikan bersama teman-temannya. Huwag ka magpapagutom, ha?
Tidak lama sang adiknya pun datang menemuinya, dan mengingatkan kembali kepada Martha untuk segera pergi dari pulau ini. Namun lagi-lagi, Martha pun menolaknya dan berdalih sudah nyaman di pulau ini. Sang adiknya kemudian menjelaskan bahwa kamu tidak mengerti yang terjadi di pulau ini, maka segeralah untuk pergi demi keselamatannya. Namun lagi-lagi Martha pun menegaskan untuk tetap tinggal di pulau ini. Ikaw, meron ka pang pagpipilian. Ate, please. Suatu hari Martha pun akan melahirkan. Saat pergi ke puskesmas, bukannya suster yang melayani, malahan ada orang-orang komplotan dari para sekte tersebut. Kemudian Martha pun dibaringkan di tempat tidur, dan dipegangi oleh beberapa orang kelompok sekte. Kemudian tibalah sang ketua sekte tersebut, dengan membaca mantra dan menusuk Martha tepat dari depan. Untuk dicocok tanam secara paksa. Tak lama kemudian sang anak pun keluar dan dalam keadaan meninggal. Dan tampak para sekte itu pun terlihat bahagia. Keesokan harinya Martha pun tersadar. Dan mendapati kabar bahwa perahu Leloy tenggelam, dan tentunya Leloy pun meninggal dunia. Di sini Martha pun terlihat sangat terpukul. Sa baba. Setelah kejadian itu, Martha pun kembali bertemu dengan adiknya. Di sini Martha memutuskan untuk meninggalkan pulau ini. Namun adiknya pun menjelaskan bahwa ia tidak bisa lagi keluar dari pulau ini, karena Martha sudah memilih tinggal di tempat ini sebelumnya. Aakit ng dayuhang yan! Di sini semua orang kemudian menyalahkan Martha, atas apa yang terjadi dengan meninggalnya Leloy dan teman-temannya saat pergi untuk mencari ikan. Kemudian Martha pun dikejar lagi, dan saat berlari pergi, kemudian tibalah seorang lelaki untuk menyelamatkannya, dan membawa Martha ke pinggir pantai, untuk menyeberang ke sisi lain. Scene kemudian memperlihatkan Martha yang sedang sekarat di rumah sakit, akibat kecelakaan yang terjadi sebelumnya dengan Carlo. Dan kemudian Martha pun meninggal dunia. Film pun selesai. Di sini saya akan menjelaskan yang terjadi. Bahwa, kehidupan yang terjadi yang dijalani Martha adalah kehidupan di alam lain. Istilahnya kehidupan ruh. Dan adiknya Martha pun ternyata sudah lama meninggal dunia, dan itulah mengapa ia berada di pulau tersebut. Dan alasan mengapa adiknya Martha memerintahkan untuk keluar dari pulau itu, dengan pilihan sendiri akan Martha yang tetap tinggal di situ, dan itulah mengapa Martha pergi ke sisi lain. Pada intinya saat berada di pulau itu adalah Martha sendiri sedang bertarung apakah akan keluar dan tersadar dari komanya, atau tetap di situ dan memilih ke sisi lain dan meninggal dari komanya. Oke guys, sampai di sini alur filmnya dan sampai jumpa di alur film selanjutnya.